lanjutkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita bicarakan dalam riwayat daripada Abu Naim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya di hadapan para sahabat, kullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah, masing-masing kalian betul ingin masuk ke dalam surga? Qalu na'am ya Rasulullah. Seluruhnya menjawab, tentu ya Rasul, kami ingin masuk ke dalam surga. Maka terkala para sahabat menjawab iya, qala, beliau bersabda, aqsiru minal amal, pendekkanlah lamunan, jangan banyak ngelamun nak masuk surga, harus banyak berbuat. Aksiru minal amal, berbanyaklah daripada amal. Nah, di antara amal-amal yang sudah kita bicarakan itu yang termaktub di dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 19. Itulah amalan-amalannya, ya, amalan-amalan agar kita dapat masuk ke dalam surga. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang ingin masuk ke dalam surga, wa asbitu ajalakum baina absarikum, wa asbitu ajalakum baina absarikum, mantapkanlah ajal itu berada di antara kedua mata. Itu masih terjinggu ajal, menengada kita masih tetap terjinggu ajal. Jadi kemanapun kita melihat ini tadi, kata Rasulullah, ya, mantapkanlah ajal itu berada di antara kedua mata. Ngapun nak dimantapkan ajal berada di antara kedua mata? Kalau wong yang senantiasa melihat kepada kematiannya, itu gaya hidupnya beda dengan wong yang tidak pernah berpikir dia nak mati. Jadi mati adalah peringatan. Mati itu ibarat rambu. Men kita naik motor, rem, ngerem, ya. Kapan kita hidup ini ingat mati, pasti tidak do ngelangsang gino, tidak. Nabrak senabrak, cuman ndak do nabrak nian, nabrak sambil ngerem, kenolah dikit. Kalau menyerempet, ya dak, nyerempet juga dikit-dikit, keno, cuman ndak do nabrak nian. Nah, tapi bagi orang-orang yang di dalam hidup ini tadi tidak pernah berpikir bahwa dia pasti akan mati, menuju kita naik kendaraan tuh mungkin remnya sengaja dijebol. Suatu ketika beliau mengambil sebatang ranting, maka kalau tidak berhati-hati, kena gadis ini tadi, kena ujian, kena bala, kena bencana. Nah, tapi ada garis yang mengelilingi daripada garis satu yang berada di tengah ini tadi, ya, garis segi empat ini tadi, ini kata Rasulullah yang disebutkan dengan garis ajal. Segi empat itu garis ajal. Nah, ngelingitari kita ini tadi. Ya, kita lihat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi, kita ini berarti hidup kita ini sebenarnya dikelilingi ajal. 4 kelilingi, depan, belakang, kiri, kanan. Kita di tengah-tengah. Artinya apa mana? Kalau tamsil yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini tadi, aman mati itu dak urung. Pasti. Jangan hati orang dak mati. Pasti, aman mati itu pasti. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, maut itu pasti akan menjemputmu walaupun berada dalam sebuah benteng yang kokoh.
masuklah kita dalam benteng yang paling kokoh, yang mungkin tidak dimasuki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Sembunyilah kita di sana daripada kematian ini tadi. Tapi kata Allah, maut itu masih tetap menjemputmu. Kalau mati itu pasti. Kita akan ada batas, ya, tidak selamanya. Jarum berputar, jarumnya berputar, tapi ada batasnya. Suatu ketika jarum yang ada di hadapan kita, dia pasti akan mati. Tidak mungkin selamanya akan berputar. Kipas angin yang kita pakai ada masanya, dia pasti akan berhenti. Nah, kehidupan kita ini pun sama. Jadi hidup dan kehidupan kita pun sama. Satu ketika walaupun kita berputar pergantian siang dan malam, tapi kita akan sampai kepada batas. Sampai kepada batas. Karena barang yang Allah beritipkan kepada diri kita, barang yang Allah pinjamkan kepada diri kita ini sifatnya adalah pinjaman dan titipan. Ini bukan abadi, jangan salah. Walaupun kita berdoa minta hidup 1000 tahun, kita baca, ya, itu hanya angan-angan. Angan-angan tadi ada beberapa garis yang berada di antara garis tengah ini tadi. Jadi ujian, cobaan, angan-angan. Ya, namanya hayalan itu, ya, nama ngelamun gitu. Tapi yang jelas aman ajal ini tadi tetap tidak mungkin baca keluar gitu dari sini tadi, dikelilingi. Nah, di dalam surah ayat yang telah dibacakan dalam muqaddimah tadi, surah Al-Jumu'ah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, maut yang kalian berlari daripadanya, ya, niscaya dia akan menjumpaimu, akan menemukanmu, pasti. Ya, jadi kalau kita fa innahu mulaqikum, sudah kita mati dan nak ngapo, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kita akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui segala yang gaib dan yang nampak. Balik ke? Dibalik ke dia? Ya. Yang siapa yang baca balik kepada Allah, yang bisa kembali kepada Allah adalah yang beriman. Kalau dia beriman dan beramal soleh, insya Allah kembalinya kepada Allah. Ruh terkala keluar daripada jasad, ya, malaikat membawanya menembus lapisan langit yang pertama sampai dengan lapisan langit yang ketujuh, sampai berjumpa kepada Allah. Setelah berjumpa kepada Allah, Allah perintahkan tulis nama dunia tadi, salah satu tempat namanya fi'iliyin, pada lapisan langit yang ketujuh. Wong ini tempatnya fi'iliyin, ruhnya ini tadi. Sudah dicatat. Mulai, lalu mana? Bawa lagi ke muka bumi. Ya Rob, dah galak lagi Rob, tak baca. Balik dulu ke bumi. Balik dulu ke bumi. Biha tahyauna wa biha tamutuna wa minha tukhrajun. Kita asalnya dari tanah, hidupnya di tanah, kembali ke dalam tanah. Nanti akan dibangkitkan ke dalam dari tanah ini tadi. Jadi kalau orang beriman sudah berjumpa kepada Allah, minta ngapo? Ruh tadi dikembalikan ke dalam jasad. Makanya bagi pengantar yang sudah balik ngantarkan daripada jenazah, ya, nanti roh itu masuk kembali ke dalam jasad. Untuk apa? Menerima daripada pertanyaan su'alul malakain, pertanyaan daripada dua malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir yang akan mempertanyakan ini tadi. Jadi itu dijelaskan di dalam hadis, bukan dongeng.
pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis itu ternyata hanya ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain tuh aku belum ketemu. Cuma ke dalam Musnad Imam Ahmad ada. Malah lah kaget ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kau? Kalau dia memang beriman, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa madinuka, agamaku apa dia? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Mahazar rajul allazi bu'isa fikum, ini siapa yang telah diutuskan kepadamu ini tadi? Orang yang beriman, huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ilmuka, ilmuku apa dia? Qara'tu kitab Allah fa amantu. Ya, aku telah membaca daripada kitab Allah, aku beriman kepada kitab Allah ini tadi, dan aku membenarkan daripada isinya ini tadi. Lalu jawab, sadaqta, benar jawabanmu ini tadi. Kenapa? Karena yang menjawab tadi adalah orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Maka beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, kalau dia sudah wafat, ruh sudah keluar dari jasad, malaikat nak dibawakan menghadap kepada Allah, lapisan langit pertama saja itu sudah dikunci, tidak baca. Nak balik kepada Allah tidak baca, tutup, mogok. Ya, para malaikat kebingungan, ini bawa siapa? Langkah bawa busuknya ini tadi. Orang ini lebih busuk daripada bawa bangkai ini tadi. Seluruh ini nanya, tak baca. Balikkan ke dalam bumi yang paling rendah, al-ardu sufla, lapisan bumi yang paling rendah. Lapisan bumi yang paling rendah itu ada pada lapisan bumi yang ketujuh. Rupanya bumi kita ini juga, langit itu sampai lapisan yang ketujuh, dan bumi itu pun sampai dengan lapisan yang ketujuh. Lapis pertama, lapis yang kedua itu kata Rasulullah kalau berjalan itu memakan waktu 500 tahun. Di bawah bumi kita masih ada bumi, itu pun memakan waktu. Kalau andai kata lapisan bumi yang pertama dan yang kedua itu perjalanan 500 tahun baru pacak nyampe yang kedua nih tadi. Bayangkan, ini roh diletakkan al-ardu suflah pada lapisan bumi yang terendah, pada lapisan bumi yang ketujuh, namanya sijin. Sijin, ada sana lah, mendap di sana sampai hari kiamat ini tadi. Nah, barang itu waktu ditanya, malaikatnya bertanya, man rabbuka, pertanyaannya sama, tidak ada beda dengan yang beriman, pertanyaan sama. Tuhan kau siapa? Hah? Hah? La adri. Tak tahu. Madinuka? Hah? La adri. Tak tahu. Mahazar rajul allazi bu'isa fikum. Ini siapa yang pernah diutuskan kepada dirimu? La adri. Tak tahu. Seluruhnya tak tahu. Ditanya siapa nama Tuhanmu juga tak tahu, apa agamamu juga tidak tahu, siapa Rasulullah itu juga tidak tahu. Kemudian ditanya apa ilmumu, tak tahu juga. Kenapa? Ya memang tak tahu. Waktu dia hidup di dunia, Quran ada tak pernah dibuka. Ada Quran cuman tak pernah dibuka. Mana nak kita nak tahu? Ya kan? Yang tahu itu adalah dibuka. Nah, dibuka, dibaca isinya, dipahami apa maknanya, diamalkan di dalam kehidupan. Oh, itulah ilmu kita sebenarnya. Tanya agama tidak tahu, wajar. Kenapa? Islamnya cuman KTP. Ya. Islamnya hanya identitas. Salat tidak pernah salat. Ya, paling-paling sholat itu nunggu yang terakhir kali disolatkan.
Kalau masih seminggu sekali masih bagus. Sedikit nih 2 tahun sekali, 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Tidak pernah sholat, puasa enggutlah sampai mati. Belum pernah puasa bulan Ramadan. Nah kita nak puasa ini ya. 13 April insya Allah 1 Ramadan. Kapan lagi kongkon puasa tak pernah puasa, bayar zakat, infak, sedekah, harta lah sudah sampai nisabnya, milik sempurna, sudah cukup haulnya, tapi masih juga belum dikeluarkan. Padahal cukup ini tadi, zakat ida, infak ida, sedekah ida, cocok kan? Boro-boro lagi nak melaksanakan rukun Islam yang kelima, walaupunlah sudah cukup daripada sanggup biayanya, sanggup menjalankannya, dan sanggup daripada ilmunya, masih juga tidak. Jadi Islamnya itu cuman waktu diazankan waktu dia lahir tadi itulah. Habis itu tidak pernah. Nah, sama sih kok waktu ijab kabul. Untung kawin. Tidak kawin, tidak juga mengucapkan doa. Ya, menbangsalah berubah akidah ini tadi. Maka yang model ini tidak tahu, serba tidak tahu. Dikunci pintu langit, tidak akan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alangkah menderitanya ini tadi. Ya. Nah, jadi maut ini tadi adalah pelajaran. Ya. Yang bisa memberikan jawaban ini tadi siapa? Ya amal kita, Bur. Itu tidak ada kedewaan, tidak. Ada rewang. Yang kita berpikir, nah, mak aku, kan ini sudah di jero kubur. Apalah gawe dia ni? Siapalah rewang dia ni tadi? Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah meninggal dunia itu walaupun dia berada di kuburan, ada yang ngerewanginya. Yattabi'ul mayit salasa. Mayit diantar dengan 3. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, harta bendanya, wa amalu, amal perbuatannya. Bayar ja'usnani. 3 ngantar, 2 balik. Keluarga ngantar balik, harta benda balik, waya baqa wahid, yang tinggal cuma siko amal. Berarti kalau kita kaget sudah masuk ke liang kubur, menurut keterangan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi, yang ngerewangi kita jadi amal. Amal itulah yang ngerewangi kita di jero kubur. Tinggal amal ini tadi 2 macam, baik apa jahat. Men baik lemah, menjahat, na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Maka kan dalam keterangan hadis, masih dalam keterangan hadis riwayat daripada Imam Ahmad ini tadi, kalau dia memang orang ini baik, yang datang kepada dirinya makhluk Allah dengan 3 macam ciri, ya, hasunal wajahi, ya, wajahnya tampan, pakaiannya indah, thayyibur rih, baunya sangat wangi. 3, ya, wajahnya tampan, pakaian sangat indah, baunya sangat wangi. Man anta, awak ni siapa? Kakek kita bertanya, mara'aituka fid dunya, aku belum pernah nengok kau di dunia. Belagak nian, oi, alangkah wanginya, bagus nian baju kau ni. Belum pernah aku nengok kau ni di dunia. Belagak nian, kau ni siapa sebenarnya? Dia akan menjawab, ana amaluka sholeh, aku ini adalah amal perbuatanmu yang bagus. Masya Allah. Jadi kalau kaget, seluruh amal perbuatan kita yang bagus, ya, itu akan berubah wujud menjadi makhluk. Nah dia itulah kaget yang ngerewangi kita di jero kubur. Sampai kapan? Ya sampai dengan hari kiamat. No, terkala berada di alam kubur kita merasa terhibur. Jadi walaupun kiamat itu masih lama, tetap kita minta, ya Allah,
gancang kelak kiamat ni tadi. Ngapo? Karena dia sudah dapat gambaran di kubur bila sudah nikmat, kaget di akhirat setelah ini kiamat dia sudah merasakan nikmatnya makna tinggal dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah tahu gambaran ini tadi. Orang yang mati itulah dia sudah tahu tempatnya di mana. Apa di surga, apa di neraka. Lah sudah tahu. Nah, tapi sebaliknya kalau andai kata yang banyak melaksanakan daripada kejahatan, qabihul wajhi, qabihus syar, muntinurri, pakaiannya jelek, ya, wajahnya buruk dan baunya sangat busuk. Datang lagi dengan gitu, kau ni siapa? Alangkah busuk bau kau ini, ya. Aku belum pernah nyinggah uang sebusuk kau ni tadi. Pakaian kau jahat nian. Ya. Dia akan menjawab, ana amalukal khabis. Aku adalah amal perbuatanmu yang jahat. Ternyata amal perbuatan jahat yang dilakukan dalam hidup ini kage berubah wujud menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Baunya sangat busuk, ya. Kemudian perawakannya sangat jelek. Bajunya pun compang-camping. Kau dah sana marah-marah, aku dah galak. Tak baca. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu sampai dengan hari kiamat. Itulah kage yang nyiksa kita. Yang nyiksa kita tu siapa? Amal jahat kita. Yang ngelemahkan kita tadi siapa? Amal baik kita. Al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kami akan berikan balasan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Maka hidup itu adalah balasan, ya. Balasan daripada kehidupan yang sudah kita lakukan, ya. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang jahat dibalas dengan yang jahat. Tidak mungkin bakal ketukar. Tidak mungkin bakal ketukar. Pasti. Ya. Amal jahat tidak mungkin ketukar dengan yang baik, amal yang baik pun tidak ketukar dengan yang jahat. Adil, ya. Baru Allah Subhanahu wa taala adil. Jadi maka kita cuma dibalik ke. Nah ini, biarlah. Ibarat kita umpama budak sekolah pada waktunya kage ngambil raport untuk kenaikan kelas. Setelah ngambil raport, ternyata raport ini ada yang nilainya bagus dapat ranking 1. Tapi ada yang rapotnya nilainya ngabang kalau itu nak marah. Nah, pun nilai aku ni ngabang kalau model mak ini. Nah, apa nilai ngabang kalau model mak itu? Dosa bertanya dengan gurunya, tanya dengan kita dewe. Ngapa setelah ditelusuri, oh, jarang sekolah rupanya. Tidak melok ulangan, tidak membuat tugas, tidak membuat PR, ya. Wong tuanya kita mencak-mencak. Oh ya anak aku ni tiap hari dia datang terus. Ya. Ulangan melok segala macam melok tadi. Duit sudah diunjuk untuk bayaran itu tadi. Tanyalah dulu ke sana. Rupanya memang tiap hari diunjuk ongkos, tidak nyampe ke sekolah. Sekolahnya di PS. Ya, wong balik dia balik bulu. Tidak nyampe ke sekolah. Yang duit tadi untuk bayaran tadi untuk main game tadi wajar, ya. Tapi nak nyala ke wong, nak pacak kita nak nyalakan ini tadi. Nah di sini, jadi dengan kita ingat kepada kematian, ya, bahwa pasti akan menjumpai kita dan tidak mungkin kita akan dapat jauh dan menghela daripada kematian ini tadi. Bukan cuman kita wafat, mati itu pun pasti akan menjumpai kita. Kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, orang yang banyak mengingat kematian, kafa bil maut wa'izan, cukuplah mati itu menjadi pelajaran yang terindah, pelajaran yang terbaik. Maka orang yang banyak mengingat kepada kematiannya, kata Rasulullah, dia adalah calon-calon penghuni surga. Karena orang yang senantiasa ingat kepada kematiannya, otomatis gaya hidupnya berbeda dengan orang yang tidak pernah ingat kepada kematiannya. Itu saja yang dapat disampaikan.
pada pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan ada manfaatnya.